Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dinyatakan bersalah memukul siswanya, seorang guru di Sumbawa Barat divonis hukuman percobaan. Berkomplot mengedarkan narkotika, seorang ayah dan dua anaknya di Mataram diringkus polisi. Musim durian tiba. Pasar durian musiman di Lombok Barat ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Seorang ayah berinisial TA, 55 tahun, dan dua anak kandungnya berinisial TT, 32 tahun, dan TSM, 27 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot menjual narkotika. Ketiganya ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sandubaya saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi. Penegak hukum menyita 133,67 gram sabu-sabu, alat isap, timbangan, kartu ATM, dan uang tunai 14,7 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan ayah dan anak atas laporan warga sekitar yang kerap menyaksikan mereka berjualan narkotika. Hasil informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh teman-teman Satgas Kobar, kita berhasil mengamankan tadi 4 orang terduga pelaku dan barang bukti yang bisa kita amankan dari kegiatan tersebut, narkotika jenis sabu sebesar 133 gram 133,67 gram. Jadi bisa dibilang 1 ton lebih. Tersangka baru menjalani bisnisnya 3 bulan lalu dan mereka merupakan pengguna aktif narkotika. Enggak, jujur sudah berapa lama sebenarnya? 3 bulan. 3 bulan? Kurang lebih 3 bulan. Yang jual besar, yang jual kecil-kecil dulu? Kamu pakai juga? Pakai udah berapa tahun? Udah 5 tahunan. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menerima ribuan alat tulis untuk kebutuhan pemilu serentak tahun 2024. Alat tulis berupa pulpen, spidol, dan lem kertas yang akan digunakan penyelenggara pemilu saat penghitungan suara. ATK juga untuk merekap hasil penghitungan suara serta mencatat laporan pelaksanaan pemilu. Seluruh ATK disortir oleh petugas sebelum disimpan di gudang logistik. Ada lem, spidol, kemudian ballpoint. Itu ada 4 jenis dan alhamdulillah sudah lengkap semua dan sekarang tinggal lagi disortir sama teman-teman, diawasi juga oleh Bawaslu. Teknis penyortirannya bagaimana? Penyortirannya ini kan sudah ada ketentuannya. Yang pertama untuk KPPS itu kan untuk lemnya 2 botol per TPS, kemudian ballpointnya 7 buah per TPS dan spidolnya itu 12 buah per TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menerima 47.000 alat tulis yang akan didistribusikan ke ratusan penyelenggara desa, tempat pemungutan suara, dan petugas kecamatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak wajib pajak segera memproses validasi nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak untuk memudahkan pelaporan secara kolektif. Hal itu untuk mempermudah akses pelayanan pajak seperti laporan pemberitahuan tahunan serta aktivasi informasi perpajakan secara online.
Integrasi NIK dalam NPWP memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi tunggakan pajak dan mempermudah pengurusan secara terpadu. DJP NTB mencatat warga yang telah melakukan validasi mencapai 82,11% atau sebanyak 1.375.088 orang. Sementara 299.681 orang belum terintegrasi. DJP menargetkan pemadanan pajak NIK menjadi NPWP selesai pada akhir tahun 2023. Salah satu contohnya seperti itu. Mandalika Sindik NPWP itu kalau teman-teman boleh cek di DJP online di akunnya masing-masing, itu nanti akan muncul kalau dia sudah valid. Kalau data yang kita daftarkan ketika di catatan kependudukan di Disdukcapil sama dengan yang teman-teman daftarkan ketika memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak atau melalui e-registration secara online. Itu pastinya akan langsung valid tuh nembaknya. Karena semua jenis datanya pasti akan sama. Warga diharapkan segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP hingga akhir Desember nanti agar tervalidasi dan bisa langsung diaktifasi pada awal bulan Januari mendatang. Emil Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Memasuki musim durian, ratusan warga mendatangi sejumlah sentra pasar buah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya di Pasar Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, yang berada di pinggir hutan alam Pusuk. Ragam durian yang merupakan hasil hutan desa setempat seperti durian mentega, montong, hingga kane membanjiri pasar sehingga bisa memanjakan pecintanya. Selain bisa membeli per biji, pedagang juga menyediakan durian dalam keranjang yang bisa dibeli dengan harga terjangkau, mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 per buah. Bagi warga atau wisatawan, memakan durian di tempat lebih menguntungkan karena bisa ditukar jika rusak. Pada musim durian, pedagang bisa meraup untung hingga jutaan rupiah per harinya. Kapan dia mulai rame pasar ini? Sudah 2 minggu terakhir ini. Apa saja durian yang dijual, Bu? Durian lokal doang itu, Pak. Oh, harganya berapa? Ada yang 30-an, paling atas 50-an, paling bawah 2, 25. Sehari dapat jualan berapa, Bu? Kadang-kadang 1 juta. Tapi itu kotornya, itu modalnya. Belum modalnya. Iya. Duriannya manis, enak, beda dengan durian-durian yang ada di tempat-tempat lain. Sering kesini, Bang? Minggu ini aja, ini 3 kali. Minggu ini aja sudah 3 kali kesini. Tadi durian apa yang dibeli? Durian lokal sama durian mentega. Kalau dari harga gimana, Bang? Harga kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, di sini masih lebih terjangkau. Pedagang berharap durian mereka bisa menembus pasar nasional agar bisa meningkatkan ekonomi para petani lokal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.